Terima kasih kalian sudah klik video ini. Bagi kalian yang ingin ikutan Cerberus Copy Trading, langsung saja klik link deskripsi yang ada di bawah ini dan langsung akan muncul tampilan seperti ini. Lalu silahkan kalian langsung klik daftar. Bagi yang belum punya akun, untuk username itu bebas. Misalkan nama username-nya adalah pemula trading dan jangan lupa untuk di akhir username-nya diberikan @cerberus.com. Jika kalian tidak mengetik cerberus.com, maka akun Anda tidak akan bisa terdaftar. Untuk password silahkan kalian pilihkan sendiri. Untuk nama silahkan bebas. Untuk nomor handphone harus nomor handphone yang aktif karena jantung Cerberus Copy Trading itu ada di dalam nomor handphone. Jika nomor handphone berbeda, maka Cerberus Copy Trading tidak akan berlaku. Untuk kode referral bisa diisi atau bisa dikosongkan. Setelah kalian sudah mengisi semuanya, bisa langsung kalian klik register dan akan muncul tampilan seperti ini. Untuk mengaktifasi Cerberus Copy Trading, bisa langsung kalian WA admin terhadap nomor ini. Dan untuk biayanya adalah 4 juta rupiah untuk member reguler dan 40 juta rupiah untuk member eksklusif. Jika kalian ingin mengetahui simulasi profit tradingnya, langsung bisa kalian klik kalkulator Cerberus, masukkan modal dengan satuan dolar, klik 1000 misalkan, dan untuk jumlah harinya max 365, langsung klik hitung. Setelah itu akan muncul seperti ini dan scroll ke bawah. Nah, di sini adalah total profit bersihnya, yaitu totalnya adalah 3.293. Untuk info lebih lanjut, silahkan WA admin di nomor ini. Selamat menikmati materi di video kali ini. Salam traders, balik lagi sama saya Andi Firmansyah di channel ESG. Oke, di video kemarin saya sudah jelaskan bahwasanya signal gratisan adalah open posisi long di area kepala sekitar 100.000 hingga kepala 101.000, take profit di atas kepala 103.000 ya, lebih tepatnya di dalam video ini. 1 ribuan nih tadi ya udah menyentuh. Saya akan ambil open posisi di kepala 101 dan kepala 100 dan akan take profit di area kepala sekitar 103.000, oke? Dan sekarang Bitcoin ini mencapai sekitar 104.000, bahkan di kemarin malam itu mencapai kurang lebih hampir 107.000. Sekali lagi, analisis saya benar kembali. Untuk Cerberus sendiri, di hari ini sekitar 11% ya, cukup besar ya. 11% di kemarin ini, tanggal 23, 18% ya. Tanggal 22, 9% ya, cukup aman dan cukup profit ya. Cerberus tidak ada yang nyangkut. Sekali lagi saya ingatkan kalian bahwasanya betapa berbahayanya sekarang ya, dari kurang lebih 100.000 dipam lagi ke 106.000, didam lagi ke 102.000, dipam lagi ke 104.000. Untuk para pemula ini saya yakin sih kayaknya saldonya udah dak-dik-dukser ya kan. Mendingan amanin saja, ikutan Cerberus itu jauh lebih baik ya. Ini bukannya promosi atau apa, saya yang saldo dulu ya. Oke, di dalam video ini saya akan menjelaskan tentang kronologi tragedi tadi malam, oke? Tadi malam ini terjadi sebuah tragedi fundamental di mana fundamental yang tadinya orang kira bahwasanya sebuah fundamental yang wah, ternyata sebuah fundamental yang bersifat universal atau bersifat naratif, oke? Apa itu fundamental naratif atau universal? Fundamental naratif atau fundamental universal adalah sebuah fundamental yang bersifat good news atau bad news tetapi tidak spesifik dalam menjalani sebuah action. Sekali lagi, sebuah fundamental yang tidak spesifik untuk menjalani sebuah action. Oke? Kalau yang bersifat real itu biasanya benar-benar action. Nanti kita coba belajar pelan-pelan bagaimana cara kalian membedakan tentang mana yang non naratif, mana yang naratif. Oke, jadi kronologinya tadi malam adalah berawal dari jam sekitar ini ya, di jam 7 tanggal 23 Januari. Di jam 7 sampai jam 8 itu salah satu senator Amerika Serikat yaitu Cynthia Lummis. Cynthia Lummis ini adalah salah satu senator Amerika Serikat yang mendengungkan bahwasanya di dalam sebuah medsos atau beberapa deklarasi dia ngomong kayak begini. Di jam 12 malam nanti akan ada sebuah pengumuman yang akan merubah seluruh tatanan dunia cryptocurrency. Kurang lebihnya seperti itu ya. Saya nggak tahu ini dilebih-lebihkan atau kayak gimana. Dan itu benar-benar, pokoknya kalau misalkan kalian artikan itu benar-benar serem ya guys ya. Kronologi jam 7 malam tadi itu, jam 7 malam tadi. Nah, anehnya kenapa si Cynthia Lummis ini mendengungkan jauh sebelum jam 12 malam? Itu didengungkan atau dibocorkan di jam 7 malam, oke? Dengan melihat postingan itu dan diposting oleh salah satu orang yang paling penting juga di dalam senator Amerika Serikat, tentu saja dunia ini bergejolak langsung ya, menganggap bahwasanya akan ada sesuatu yang cukup besar dan cukup bisa didelegasikan di dalam Bitcoin itu sendiri. Maka dari itu di jam 7 malam tadi itu terjadi panic buy atau panik beli atau FOMO. FOMO itu fear out missing out, takut ketinggalan kereta gitu kan. Terjadi pump hingga kurang lebih sekitar sampai jam 11 malam ya. Sampai jam 11 malam ini mencapai 106.900 atau 107.000.
Oke? Di detik-detik ke jam 12 malam, ternyata good news yang diharapkan oleh orang-orang ini tidak seperti apa yang kita bayangkan. Ternyata good news-nya bersifat naratif dan universal. Memang good news ini sangat bagus ya. Jadi di jam 12 malam itu, si Donald Trump itu berpidato ya kan. Amerika Serikat akan menjadi sebuah ibu kota kripto. Amerika Serikat akan menjadi sebuah negara yang superpower yang disokong atau ditenagai oleh cryptocurrency. Dan cadangan mata uangnya itu akan banyak sekali gitu ya guys ya. Karena dia ingin memborong Bitcoin secara berkala kayak gitu. Nah intinya beritanya cuma sesimpel itu. Ya memang itu berita sangat bagus. Cuma sekali lagi itu beritanya adalah bersifat narasi atau sesuatu yang belum terjadi. Bedanya apa bang? Contoh nih ya. Kalau memang berita itu real dan akan bukan semacam narasi. Dia ngomong kayak gini. Misal ini saya Donald Trump. Saya Donald Trump mengumumkan Amerika Serikat akan membeli 10.000 Bitcoin berapapun harganya. Karena saya yakin Bitcoin akan menjadi sebuah aset yang penting di masa depan. Nah, itu saya jamin Bitcoin langsung ke 50 miliar atau bahkan 100 miliar. Supply Bitcoin kan cuma 20.000 sekian. Oke? Dia beli separuhnya di harga berapapun. Nah, itu kalau yang wah banget. Atau yang paling kecil kayak gini deh. Amerika Serikat akan membeli Bitcoin 10 koin setiap minggunya. Nah, itu. Oke? Di harga berapa? Nah, itu juga semacam good news alias benar-benar action. Tapi kalau cuma narasi, Amerika akan menjadi sebuah ibu kota kripto dan sebagainya, itu kan cuma narasi. Jadi, orang-orang ngemakan FOMO. Begitulah asal muasal tragedi di jam 12 malam kemarin. Jadi, pada saat jam 12, beritanya ya elah cuma berita seperti itu. Maka dari itu terjadilah dam di daerah jam 12 malam nih. Yang sekitar ini nih, di jam 12 malam, dari 107 sampai ke jam 4 pagi. Terjadi dam terus nih, sampai ke area sekitar 102.000. Nah, akhirnya di jam 4 pagi mulai pasar normal lagi alias mencari titik ATH yang senormal-normalnya yaitu di area sekitar 102 dan 103. Begitulah kronologi tragedi tadi malam kenapa Bitcoin ini tiba-tiba naik terus tiba-tiba dam. Jadi, Senator Amerika Serikat memberikan bocoran bahwasanya nanti jam 12 malam Presiden Donald Trump akan mengumumkan sebuah dentuman besar yang akan mengguncang pasar cryptocurrency. Dari narasinya itu seolah-olah narasi yang benar-benar keren gitu kan. Tetapi waktu jam 12 malam ternyata good news-nya adalah sebuah narasi. Tapi apakah itu good news bang? Itu memang good news, cuma memang masih bersifat narasi. Beda dengan yang bersifat action. Kalau kita yang bersifat action itu biasanya akan lanjut pump. Kenapa? Soalnya, misalkan pada saat jam 12 malam tadi itu terjadi sebuah good news yang bersifat action, maka akan berlanjut guys, karena di daerah jam 11 ini kan udah sekitar 107 ribuan. Kalau good news-nya itu bersifat benar-benar bukan narasi atau non-naratif, itu ya udah langsung akan tembus ke 110 atau bahkan ke 150 ribu. Cuma karena good news-nya itu ternyata hanya narasi dan bukan action, terjadi dam. Kayak begitu. Cerberus apakah aman bang? Aman dong. Kenapa saya tidak pernah mau ikutan tentang acara-acara kayak begitu ya? Dari Donald Trump yang waktu pelantikan lah, terus yang kemarin malam lah. Kalau orang yang nafsu, di jam 12 malam dia akan begadang, terus akan trading, akhirnya loss. Kalau saya, lebih baik tidur. Loh bang, kok malah tidur? Lu gak kasihan sama member lu gak profit? Lah, udah profit bos. Udah profit kemarin 11%, kemarin lagi 18%, ini udah gede banget ya. Ini di luar dari target Cerberus. Target Cerberus kan cuma per hari 2%. Dan sekarang ini per hari hingga sampai 11%. Menurut gue itu sesuatu yang udah cukup dong. Dan gue nggak greedy. Tapi sekali lagi, saya selalu bilang bahwasanya ketika memang terjadi perang besar antar government, ya, ataupun perang besar itu Rockefeller, MicroStrategy, atau Donald Trump dan sebagainya, lebih baik kita nggak usah ikut-ikutan. Percaya sama saya, ketika kita semakin ikut, kita akan semakin tenggelam. Kita ini teri, kita tuh nggak ada apa-apanya. Ya, walaupun kalian tahu ya bahwasanya desas-desusnya di Februari ini kan akan terjadi dam. Nah, Februari ini juga akan terjadi battle besar nih menurut saya antara retail dan government. Government ini mendukung Bitcoin akan terus naik. Karena apa? Mereka sudah menyimpan cadangan mereka dalam bentuk Bitcoin. Tetapi retail itu sudah sepakat semuanya bahwasanya Februari itu akan terjadi dam dulu alias akan terjadi instant sell. Jadi, government ini atau pemerintah dunia itu sedang mati-matian untuk mendengungkan good news apapun dibikin dibesar-besarkan supaya tidak terjadi dam yang cukup parah. Karena apa? Takutnya aset mereka secara Bitcoin atau koin yang lain itu akan terdegradasi atau akan minus besar gitu kan ya. Walaupun memang spot trading bisa ditahan sampai kapanpun gitu ya. Cuma mereka nggak mau bahwasanya akan keterusan gitu. Februari ini kan katanya dam kata para retail. Jadi retail versus government. Nanti akan saya buat video khususnya, oke? Kayak begitu ya. Terus di video ini intinya apa bang? Ya intinya bahwasanya kalian harus hati-hati tentang apapun teknik radikal. Kalau misalkan ada fundamental seperti itu kayak gitu ya, apalagi yang terlalu besar, udahlah nggak usah ikutan daripada kalian langsung halo gitu. Kemarin yang halo di 107.000 takut FOMO itu bisa jadi mati.
Oke, coba kita cek terhadap koin glass langsung terhadap order booknya aja deh. Karena fundamental ini udah cukup parah ya. Skalanya 1:100 seperti biasa. Oke, di dalam mode deep chartnya ini mencapai 10.000 Bitcoin atau 11.000 Bitcoin ya. Untuk shortnya mencapai 8.000 Bitcoin. Tidak adanya instan eksekusi di area sini ya. Cuma ada instan eksekusi di area sekitar short atau tembok short ya. Berarti kita harus long di area sekitar 111.000. Wah, ini kayaknya bakal dipaksa ke 111.000. Malah lebih menggairahkan warna merah ya. Karena memang masih dominan untuk naik. Ini kayaknya government untuk beberapa hari ini kayaknya masih naik terus nggak sih? Jadi saya akan tetap ambil open posisi long ya. Saya akan ambil open posisi long di area kepala 102.000 dan kepala 101.000 dan akan take profit di area 104.000 ke atas. Sekali lagi, saya akan ambil open posisi long di area 102.000 dan 101.000 dan akan take profit di area kepala 104.000 ke atas. Oke? Tapi kalau kalian nggak mau ribet, ya udah join Cerberus saja. Semoga bermanfaat video kali ini. Sampaikan, jangan lupa klik like, komen, dan subscribe. Logikanya kalau kalian nggak subscribe, ngapain saya buat video lagi? Dan share ke teman kalian agar teman kalian tahu apa yang kalian tahu. Saya Rify Firmansyah, use your logic dan salam traders.